Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku dari tanggal 23 Januari 2023 sampai tanggal 27 Januari 2023 ataupun minggu terakhir di bulan Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental di minggu ini. Ya, bagi yang tertarik mengenai apa yang terjadi secara makroekonomi di market forex. Oke, langsung aja kita lihat apa yang terjadi di minggu lalu dulu ya. Jadi di minggu lalu itu di hari Senin kita ada Bailey Government, ya ini nggak terlalu sih ya. Lalu di hari Selasa kita ada GDP di China, which is good ya, walaupun turun dari sebelumnya 3,9 jadi 2,9. Lalu untuk dari segi NFP versi Inggris itu membaik ya, membaik. Dan kalau dilihat juga dari segi yang lain ya, dari jumlah penganggurannya di sini naik, tapi untuk tingkat pendapatannya naik juga. Ya bisa dibilang lumayan bagus lah ya. Terus untuk di Kanada kemarin itu tingkat inflasinya ternyata keluar turun sedikit ya, dari yang sebelumnya 5,1 menjadi 5,0. Wah, ya, which is good ya. Artinya ya lumayan bagus lah ya. Lalu untuk di USD Empire State Manufacturing Index itu ternyata bad banget ya kan, hasilnya jelek sekali, yaitu minus 32,9. Yang sebenarnya ini bisa membuat USD sedikit drop sebenarnya, tapi tidak terlalu signifikan dropnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan minggu lalu itu pergerakan hampir semua mata uang yang ada pasangan USD-nya, terkecuali Yen, itu mengalami sideways, bisa dibilang seperti itu selama 1 minggu kemarin. Jadi untuk kemarin market lebih bergerak di mata uang Yen, karena di sini ya, untuk di BOJ ya, ini kan saya bacakan terakhir ya, nanti akan saya bacakan terakhir nanti. Jadi kemarin itu ada BOJ ya, press conference-nya, seperti yang sudah saya katakan, perhatikan press conference-nya, bukan pada saat suku bunganya ya, perhatikan press conference-nya. Lalu di sore hari minggu lalu kemarin kita ada angka inflasi di Inggris, ya akhirnya bisa turun dari yang sebelumnya 10,7, sudah bertahap turunnya ya, dari yang 11,1, 10,7, sekarang 10,5, dan diperkirakan akan turun terus sepertinya. Untuk dari segi retail sales dan PPI di Amerika, seperti yang sudah saya katakan juga, hasil dari retail sales itu sepertinya akan minus, dan benar aja. Dari segi core retail sales ini meningkat minusnya dari minus 0,6 menjadi minus 0,1. Kemudian retail sales dari sebelumnya minus 1 menjadi minus 1,1, yang dimana itu jelek. Lalu dari segi Aussie ya, untuk tingkat jumlah orang yang bekerja ternyata drop sangat signifikan dari sebelumnya 58,3 menjadi minus 14,6, which is bad. Dan itu juga diikuti oleh tingkat pengangguran yang masih tetap dari yang sebelumnya 3,5, ternyata keluar itu masih 3,5, tidak berkurang ya. Tapi untuk tingkat pengangguran sendiri di Australia ini cenderung flat ya. Kadang dia 3,4, 3,5, 3,4 lagi, dan sekarang 3,5 lagi. Jadi bisa dibilang tingkat pengangguran di Australia itu bisa dibilang flat, tapi untuk jumlah orang yang bekerja itu relatif naik turun seperti itu. Terus untuk di sore harinya itu tingkat pengangguran di Amerika itu hasilnya ternyata cukup bagus, yaitu sebanyak 190.000 ya, itu sudah bagus. Dan terakhir diikuti oleh existing home sales, di sini turun sih sebenarnya, dari sebelumnya 4,08 menjadi 4,02 ya. Nah, jadi sekarang saya mau bahas sedikit mengenai apa yang terjadi di BOJ kemarin ya. Jadi teman-teman yang trading pada saat berita ini keluar pasti mengalami gejolak market yang sangat luar biasa. Semua pair yen
Dari USD yen, Euro yen, GBP yen, Aussie yen, New Zealand yen, semua yang ada yennya itu sangat berpengaruh ya. Jadi memang benar kalau di BOJ itu tidak tidak akan menaikkan suku bunganya. Memang benar, tapi ada sedikit kata-kata yang dimana dari BOJ sendiri itu mengatakan bahwa dia akan menjaga tingkat kurva dari JP 10 years-nya di sini ya, yang mana ini merupakan Japanese 10 yield ya, Japanese 10 yield, yang dimana diperkirakan BOJ sendiri akan menjaga yieldnya untuk dari minus, untuk supaya tidak minus lagi. Jadi kalau dilihat beberapa hari belakangan itu kan, kalau kita lihat yield dari yen itu minus ya, dari 2019 minus terus masih minus sebelum akhirnya 0. Kemudian kemarin pada saat BOJ kemarin sempat loncat sampai ke yang tertinggi itu di sini kemarin ya, pada saat berita itu keluar di 0,6 ya, bisa dibilang 0,6 sebelum akhirnya turun lagi. Jadi pandangan para trader itu bisa dibilang kemarin sempat pada saat awal berita ya, ini saya tunjukkan contoh aja di pair-yen ya, langsung ya, mungkin di euro yen ya, mungkin di euro yen dah ya. Jadi euro yen ini saya hapus dulu ya. Jadi pada saat berita itu keluar ya, teman-teman kalau lihat pada saat berita daripada BOJ ini kan di hari Rabu jam sore ya, Rabu sore. Itu teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya pagi sih ya, pada saat berita itu keluar daripada suku bunga bank di Jepang tidak akan naik untuk saat ini beberapa waktu ke depan, itu market gejolak naik, langsung tinggi naik ya. Semua pair-yen itu semua pasti naik. Nih saya contohkannya pakai euro yen ya, semua itu naik. Nah, setelah pada saat press conference-nya di sini, yang dimana BOJ mengutarakan bahwa dia akan menjaga yield-nya 10 year treasury yield-nya itu menjaga supaya tidak di bawah 0, mungkin dalam kisaran 0,25 sampai 0,5. Itulah yang menjadi pandangan trader selanjutnya pada saat di sore hari ya, pada saat langsung berita di sore hari itu, ketika harga kemudian naik karena berita tidak ada kenaikan suku bunga, tetapi ada sedikit mungkin kayak ada intervensi dari BOJ yang dimana mereka akan menjaga 10 year yield-nya itu tidak turun ya, berusaha untuk tidak turun walaupun suku bunga tidak naik. Itu yang membuat harga semua pair-yen kembali turun ya, kembali turun lagi sampai akhirnya di hari Kamis ya, di hari Kamis balik lagi naik. Itu karena pandangan trader setelah diteliti lagi ya, itu mengisyaratkan sebenarnya BOJ itu agak sedikit ragu-ragu ya, apa yang dia katakan dengan kejadian yang terjadi itu tidak sinkron ya, tidak sinkron. Jadi keesokan harinya para retail trader tuh yang trade di yen itu kemudian melihat pergerakan kurva dari Japanese 10 year treasury yield ya. Nih dilihat bahwa ternyata pada saat hari Kamis itu terjadi penurunan yang cukup lumayan akibat daripada berita yang dikemukakan oleh BOJ itu sendiri, yang dimana mereka akan menjaga yield-nya itu tidak terlalu tinggi untuk saat ini, tapi juga tidak terlalu rendah ya. Jadi bilang mereka akan menjaga range daripada 10 year treasury yield-nya di sini supaya tidak terlalu tinggi kemarin ya, sampai di 0,6 nih terlalu tinggi ya. Kenapa saya katakan terlalu tinggi? Karena suku bunga bank itu tidak naik, masih minus, tapi treasury yield-nya kenapa bisa naik? Nah, itulah yang diutarakan oleh BOJ
mereka tidak ingin yieldnya naik dulu, ya. Mereka akan mengontrol yieldnya supaya tidak naik dulu, karena seharusnya ketika yield itu naik, otomatis suku bunga pasti akan naik. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu BOJ berusaha untuk mengontrol pergerakan ini supaya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau yang saya baca kemarin itu sekitaran di 0,2 sampai di 0,5. Sekitaran itulah pokoknya. Karena sekarang kan yieldnya itu ada di 0,3%. Seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan kemarin untuk BOJ itu dia setengah. Ya, mungkin bilang setengah. 50% akan ada 50% hawkish karena yieldnya dikontrol, dan 50% dovish karena tetap tidak akan menaikkan suku bunganya. Seperti itu ya. Jadi memang kalau boleh saya bilang tuh 50-50 lah bahasanya. Oke, jadi itu yang terjadi di minggu lalu, yang dimana yen sangat berpengaruh di minggu lalu. Dan untuk di minggu ini, kalau kita lihat dari berita ya, untuk di minggu ini di hari Senin kita tidak ada berita. Coba kita lihat ya, apakah minggu ini kita ada libur? Oh iya, ini ada Chinese New Year ya. Jadi selamat Hari Raya Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Ya, jadi otomatis ketika ada Hari Raya Imlek, otomatis market Asia akan sepi. Karena kalau dilihat di sini, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, China libur hari Senin. Hari Selasa masih juga libur market Asianya. Hari Rabu Hong Kong dan China. Hari Kamis ada Australia dan China. Hari Jumat China aja. Jadi otomatis Cina itu sedang libur 1 minggu ya. Ini saya lupa sih bahasanya ya. Cina sedang libur 1 minggu karena Chinese New Year di sini. Jadi untuk dilihat untuk di minggu ini secara berita yang penting kayaknya cuma ada di Kanada ya. Mungkin ini saya urutkan aja ya. Di hari Selasa menurut saya ini tidak begitu penting untuk Euro dan GBP ya. Ini kan untuk di hari Selasa ini tanggal 24 itu ada berita mengenai manufacturing dan service PMI di Euro, di pound sterling, dan di USD. Otomatis ini tidak akan dilihat oleh trader. Karena mengapa? Trader lebih lihat ini. Karena untuk pertama kalinya dua segi ini, dua data ini hasilnya sudah di bawah 50 ya. Manufacturing PMI terakhir datanya adalah 46,2 dan sekarang diperkirakan naik sedikit ya, belum bisa di atas 50 lagi. Dan untuk dari segi service PMI itu diperkirakan akan turun ya, dari sebelumnya akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 44,7 menjadi 45 pas. Tapi kita tunggu aja nanti ya. Jika nanti ini saya rasa di hari Selasa ini akan menjadi hari yang penting bagi yang trading di USD ya. Jika hasilnya worse ataupun di bawah ekspektasi, berarti ya kita akan melihat market USD melemah. Dalam artian itu mata uangnya melemah ya. Berarti pasangan USD akan naik. Dan jika hasil pada saat di hari Selasa ini hasilnya positif, ya hasilnya positif, itu akan menjadi sedikit harapan bagi USD bisa bergerak naik, sehingga pair yang ada USD-nya itu akan mengalami penurunan. Oke. Lalu di hari Rabu kita ada berita mengenai angka inflasi di New Zealand dan di Aussie. Untuk di hari Rabu kita ada angka inflasi di New Zealand diperkirakan akan turun menjadi 7,1 dan untuk di Australia diperkirakan inflasinya akan naik menjadi 7,5. Ini sedikit lucu ya, karena inflasi di Australia ini kok malah naik. Heran saya. Ya. Apakah akan ada kenaikan suku bunga lagi dari RBA? Itu saya tidak tahu sih ya.
Kalau teman-teman lihat di sini, dari November sudah 6,9, naik lagi 7,3, dan sekarang diperkirakan naik 7,5. Ini saya nggak ngerti nih sama negara Australia, yang dimana rata-rata inflasi di negara lain itu sudah turun. Ini kenapa di negara Australia ini malah inflasinya naik ini? Tak ngerti saya nih. Itu hanya pemerintah dan menteri-menterinya aja yang tahulah bagaimana perkembangan ekonomi di Australia itu sendiri ya. Lalu di pagi hari ya, di jam 8:30 nih, di pagi hari harap berhati-hati. Lalu di malam hari kita ada suku bunga di Kanada, yang dimana diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebanyak 25 basis point ya. Jadi hati-hati yang trade di Kanada untuk di minggu ini, karena kita akan melihat kenaikan suku bunga di Kanada kemungkinan memang naik 25 basis point, sehingga suku bunganya akan menjadi 4,5% untuk saat ini. Tapi sekali lagi, walaupun dia naik ya, jika memang benar hasilnya 4,5%, harap diperhatikan press conference-nya juga. Jangan hanya melihat daripada di sini. Ya, seperti itu. Lalu dari Kamis kita ada GDP di Amerika, yang dimana diperkirakan untuk GDP di Amerika sendiri itu ada sedikit penurunan dari yang sebelumnya 3,2 menjadi 2,6. Ini agak lucu ini ya. Sebenarnya sih nggak lucu sih, sebenarnya sudah kelihatan ya, karena dari segi retail sales juga sudah minus, manufacturing sudah minus, service juga sudah minus ya. Lalu juga manufacturing dan service PMI-nya sudah di bawah 50, jadi ya GDP di Amerika itu sudah bisa dibilang memang akan turun ya, memang akan turun. Saya rasa sih memang akan turun seperti itu. Dan juga kalau dilihat dari segi durable goods order ya, misalnya nanti hasilnya di sini bisa bagus ya, mungkin akan sedikit hasil mix daripada data USD di hari Kamis ya. Untuk di hari Jumat kita ada Core PCE Price Index dan juga pending home sales di sini. Jadi untuk data-data ekonomi di minggu ini, harap teman-teman berhati-hati di USD, Aussie, NZD, dan di Kanada. Terus untuk di Euro dan di GBP di sini, walaupun di sini ada berita, menurut saya sih nggak akan terlalu bergerak ya. Menurut saya sih nggak akan terlalu bergerak. Yang dominan bergerak bisa saya bilang itu adalah Kanada, lalu adalah Aussie dan New Zealand, selanjutnya diikuti oleh USD. Walaupun berita USD di sini sangat banyak, tetapi berita USD di sini bisa dibilang data perkembangan perekonomiannya, bukan data mengenai kayak inflasi, tenaga kerja, terus suku bunga dan sebagainya, itu bukan. Tapi ini hanya sebagai kayak di minggu lalu ya, ada retail sales, core retail sales, manufacturing, yang kayak gitulah. Jadi dia berdampak, tapi ya bisa dibilang lumayan berdampak lah, seperti itu. Jadi rasanya di minggu ini USD akan masih berdampak, walaupun tidak akan begitu terpengaruh. Mungkin di GDP ini akan terkeluar ya. Di GDP ini kayaknya mungkin akan berpengaruh. Jadi sekali lagi untuk di minggu ini yang trading di Kanada, Aussie, New Zealand, dan di USD, harap berhati-hati. Karena lebih saya tekankan untuk di Kanada, Aussie, dan New Zealand, karena di Kanada ada suku bunga, Aussie dan New Zealand kita ada tingkat inflasi di minggu ini. Oke? Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.